Sebut merasa terganggu akan toa alias pengeras suara yang mengarah langsung ke rumahnya. Warga kampung Belian Batam yang juga merupakan guru mengaji membacok tetangganya sendiri. Akui aksinya tersangka Reviandi sebut emosinya memuncak di hari istrinya sedang sakit. Baru-baru ini seorang guru ngaji akhirnya melakukan tindakan anarkis melanggar hukum dan menciderai seorang ustadz yang kebetulan tinggal tidak jauh dari rumahnya. Karena istri daripada guru ngaji ini sedang sakit dan minta dikasih pengertian agar suara toa itu yang langsung mengarah ke rumahnya tidak diaktifkan karena sangat mengganggu istri daripada guru ngaji ini dan karena istrinya lagi sakit dan butuh istirahat yang cukup. Tetapi berulang kali Pak Ustadz sebagai pemimpin daripada masjid ini tidak mau menghiraukan permintaan guru ngaji ini yang berdekatan tempat tinggalnya dengan masjid. Dan akhirnya karena sudah tidak tahan dan tidak sabar dengan suara yang begitu bising yang langsung diarahkan ke rumahnya, guru ngaji ini langsung berbuat yang melanggar hukum dan menciderai ustadz tersebut. Seperti ini videonya. Sebut merasa terganggu akan toa alias pengeras suara yang mengarah langsung ke rumahnya. Warga kampung Belian Batam yang juga merupakan guru mengaji membacok tetangganya sendiri. Akui aksinya tersangka Reviandi sebut emosinya memuncak di hari istrinya sedang sakit. Tersangka sebut sebelumnya sudah beberapa kali datangnya pesantren untuk meminta mengecilkan volume pengeras suara. Kedatangan Minggu siang berujung cekcok dengan korban yang merupakan kepala pesantren, bahkan berakhir pembacokan. Setelah tadi mediasi, besoknya diulangi lagi suara keluar, bukan suara ke dalam gedung atau ke dalam ruangan pesantren. Nah, ini yang menimbulkan korban emosi. Korban alami luka parah di kepala dan sejumlah anggota badan. Petrus Turnip melaporkan untuk NET. Iya, seperti guru ngaji ini ternyata adalah satu kisah yang mewakili perasaan semua orang yang hidup berdampingan dengan agama Islam, khususnya dengan rumah ibadah masjid. Karena tidak semuanya orang bernasib ataupun berperasaan seperti orang yang sedang melakukan ibadah ataupun sedang melakukan kegiatan di dalam masjid. Bisa saja sekalipun satu agama, sekalipun satu iman, tetapi kondisi setiap orang berbeda-beda dan butuh dihargai. Terlebih lagi, kesalahan daripada pihak pengelola masjid ini tidak memperhitungkan posisi atau letak daripada alat pengeras suara atau toa dan menganggap orang-orang di sekitarnya bisa menerima. Padahal dalam waktu tertentu keadaan orang bisa berubah seperti sakit ataupun mungkin lagi pikirannya tidak nyaman atau sedang lagi ada persoalan dan beban. Hal ini saya kebingungan gitu ya. Kenapa banyak masjid yang toanya masih keras padahal menurut Quran Sunnah tidak boleh, menurut DEPAG tidak boleh, menurut MUI jangan sampai mengganggu masyarakat, serahkan kepada adat di wilayah sekitar. Jadi mereka mengkeraskan suara itu dalilnya dari mana gitu? Secara logika mereka gagal, secara dalil juga mereka gagal, dan fakta, dan mereka kan biasanya ngomong ini kan untuk dakwah. Justru dengan itu mereka menghancurkan dakwah, karena fakta di lapangan adalah semakin dekat rumah dengan masjid, semakin murah harganya. Iya, betul. Itu yang juga dikatakan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia. Nah, Pak Yusuf Kalla, iya. tanah-tanah di masjid, sekitar masjid jadi rendah. Gitu. Nah itu pertanyaan saya adalah, jadi dalil mereka itu apa? Tapi mereka mengatasnamakan Islam. Nah, karena mereka mengatasnamakan Islam, tapi tidak boleh dikritik, bahkan ketika mereka bertentangan dengan syariat Islam, orang-orang tidak mau ngomong. Takutlah kayak si ibu itu di penjara, takutlah kayak saya di framing habis-habisan. Orang-orang yang mengkritik mereka di framing anti-Islam, menghujat, Pak Ade Armando juga digebukin. Tentu saja suara kencang itu akan menambah ketidaknyamanan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini buktinya sekalipun satu agama ternyata toleransi itu sangat dibutuhkan. Memang toleransi itu bukan hanya kepada agama lain, tetapi kepada orang-orang yang satu agama dengan kita pun kita harus menunjukkan rasa toleransi. Kalau ada orang yang keberatan, karena situasi ataupun perkara yang sedang dihadapinya seperti sakit
ataupun mungkin tidak enak badan, atau ada bayi yang butuh istirahat, seharusnya pengelola rumah ibadah haruslah berpikir agar pengeras suara bisa dikecilkan minimal atau dimatikan ke arah orang yang sedang sakit. Nah, bukan hanya itu saja, ada lagi alasan bahwa dengan adanya kebisingan yang dilepaskan dari rumah ibadah seperti masjid, akhirnya banyak rumah-rumah seperti perumahan itu jarang sekali ada yang beli. Bahkan harganya biasanya pihak pengelola ataupun developer itu memberikan diskon atau mungkin harga lebih murah daripada kapling-kapling yang jauh daripada masjid. Seperti apakah alasannya, kita akan dengarkan Pak Ustadz Guru Gembul akan menjelaskan hal ini. Rumah-rumah yang dekat masjid harganya jauh lebih murah daripada rumah-rumah yang jauh dari masjid. Kenapa? Orang berlomba-lomba untuk nyari rumah yang jauh dari masjid. Nah, jadi misalkan masjid ini pas malam-malam tertentu sholawatan sepanjang hari sampai ada yang kena stroke meninggal. Ada bayi oek-oek terus, tidak bisa tidur dan sebagainya. Akhirnya ada orang yang, please kecilin aja. Kan ini sholawatan itu dakwah itu harus disebarkan. Jadi malah dikencengin suaranya karena itu adalah dakwah. Nah akhirnya apa? Akhirnya malah banyak orang yang menjauh. Cek sekarang di Bandung, kalau nggak percaya ya, cek sekarang di Bandung. Rumah-rumah yang dekat masjid harganya jauh lebih murah daripada rumah-rumah yang jauh dari masjid. Kenapa? Orang berlomba-lomba untuk nyari rumah yang jauh dari masjid. Kenapa seperti itu? Karena kita egois, kita arogan. Jadi dakwah dikencengin, kan ini dakwah. Akhirnya mengganggu orang lain. Jadi orang yang pengen dekat dan pengen masuk ke masjid malah menjauh. Makanya sekali lagi silahkan datang ke tukang properti, ke ahli pemasaran perumahan dan sebagainya. Cek pernyataan saya benar atau salah. Rumah-rumah yang dekat sama masjid relatif lebih murah harga jualnya daripada yang jauh. Gara-gara takutnya orang-orang terhadap dakwah. Nah, takutnya orang pada dakwah itu adalah salah satu yang paling ditakuti oleh Nabi. Jadi Nabi itu pernah marah sampai seorang sahabat berkata-kata, saya tidak pernah melihat Nabi semarah ini. Pas kayak gimana? Pas menemukan di Yaman ada orang imam yang sholat subuh suratnya panjang. Sampai kemudian ada yang bergosip, waduh ini mah kepanjangan. Nah itu Nabi tuh marahnya luar biasa. Karena apa? Sesuatu yang baik justru malah menjadi fitnah, menjadi buruk. Nah sekarang model dakwah seperti itu kita lakukan beramai-ramai. Bayangkan dulu Nabi nemu kasus seperti itu, sahabat mengatakan tidak pernah melihat ekspresi Nabi yang semarah itu. Sekarang kita lakukan di mana-mana. Iya, kita telah mendengarkan beberapa alasan yang disampaikan orang-orang yang memiliki hak bahkan pandangan yang sesuai dengan imannya seperti Pak Ustadz Gembul, dan kiranya ini juga menjadi pembelajaran atau pertimbangan bagi setiap teman-teman umat Islam dan juga semua saudara-saudara yang selalu berkegiatan di dalam rumah ibadah. Nah, sebaiknya kita harus lebih fokus suaranya ke dalam, dan untuk waktu-waktu tertentu sesuai peraturan ibadah dari agama masing-masing itu tidak dipermasalahkan. Yang penting dengan volume suara yang sudah cukup untuk didengarkan oleh warga daripada agama yang menganutnya. Dan kiranya video ini boleh diterima oleh teman-teman semuanya sebagai pertimbangan, sebagai nasihat. Dan terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman, itulah dia video yang baru kita saksikan bersama. Seorang guru ngaji yang emosi karena suara tua yang begitu besar dan mengganggu sekali di tengah istrinya mengalami kesakitan. Sehingga guru ngaji tersebut berakhir dengan anarkis dikarenakan orang tersebut tidak tahan dan tidak sabar dengan suara tua yang sangat besar dan mengganggu istirahat istrinya. Nah teman-teman, dalam informasinya bahwa berulang-ulang guru ngaji ini ia meminta untuk mengecilkan suara tua yang ada di masjid. Namun kepala pesantren tidak menghiraukan
Itu sebabnya menimbulkan percecokan antara guru ngaji ini dan juga kepala pesantren tersebut, sehingga sampai terjadi pembacokan. Nah, teman-teman, perkara ini memang seringkali terjadi karena pengeras suara terlalu besar mengganggu situasi lingkungan sekitar. Apalagi kalau sedang sakit, maka suara-suara yang mengganggu itu maka terganggu sekali. Dan apalagi kalau ada anak kecil yang mengalami sakit, maka peristirahatan mereka tidak maksimal. Nah, apalagi anak-anak kecil itu kalau mereka sudah istirahat, lalu ada bunyi-bunyi yang mengganggu, maka sangat terganggu sekali. Teman-teman, coba kasus tadi seorang guru ngaji emosi dan sampai berakhir percekcokan antara kepala pesantren karena istrinya terganggu dalam keadaan sakit. Nah, teman-teman, dikonfirmasi bahwa guru ngaji tersebut berulang-ulang ia meminta supaya dikurangi suara toa tersebut. Namun permintaannya itu tidak dikabulkan atau tidak dihiraukan. Itu sebabnya ia bertindak secara anarkis, ya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa memang orang ini ia berulang-ulang meminta supaya suara toa itu diperkecilkan. Nah, kalau kita melihat ini bukan larangan, tetapi harusnya kepala pesantren bisa memahami dan mengerti keadaan yang ada. Karena keadaan istrinya sedang mengalami kesakitan. Dan itu sebabnya ia terganggu di dalam peristirahatannya. Nah, bukan hanya orang lain terganggu kalau ada bising-bising terlalu besar. Apalagi kalau bising-bising tersebut dilakukan pada saat-saat atau pada jam-jam istirahat warga, maka terganggu sekali. Ya, oleh sebab itu kiranya hal ini akan diperhatikan ke depan supaya tidak ada hal-hal yang terjadi seperti yang dilakukan oleh guru ngaji ini dan akhirnya menjadi masalah. Nah, kalau seperti itu tidak menjadi berkat. Ya, di dalam iman yang saya yakini bahwa kita itu harus menjadi berkat. Berkat melalui apa? Bisa melalui perkataan dan perbuatan. Sehingga ketika orang lain melihat kita dan bahkan ucapan dan mulut kita, boleh mereka mengalami kasih karunia. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan bahwa kita itu menjadi berkat. Ya, orang yang mengikut Yesus Kristus harus menjadi berkat. Kalau tidak, untuk apa ya hidup? Besok itu bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Yuk berkomentar di kolom komentar, dan karena yang komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi, dan komentar yang bermanfaat. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.